Apple akan investasi lagi di Indonesia. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Apple dan dampaknya ke Indonesia seperti apa? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Jadi di pertengahan April 2024 ini, CEO dari Apple, Tim Cook itu datang ke Indonesia dan tentunya berbicara dengan pemerintah kita terkait investasi mereka di Indonesia. Dan ternyata berbuah manis di mana Apple itu akan menambahkan investasinya di Indonesia yang sudah mereka lakukan sejak tahun 2018, sehingga total yang akan diinvestasikan di Indonesia itu menjadi 1,6 triliun. Gue baca artikelnya berulang-ulang ya, ini 1,6 triliun maksudnya seperti apa? Ternyata itu 1,6 triliun ini adalah total investasi sejak tahun 2018. Investasi total 1,6 ini itu ternyata untuk ngebangun Apple Developer Academy di Indonesia, yang saat ini itu udah 3, dimana untuk setiap Apple Developer Academy-nya itu membutuhkan modal sekitar 400 miliar. Artinya apa? Artinya dari Apple itu di tahun ini akan menambah 400 miliar lagi untuk ngebangun satu Apple Academy yang baru. Jadi ini yang lumayan agak membingungkan ya ketika gue baca artikelnya itu. Makanya gue baca berulang kali. Makanya bisa dihitung total investasi Apple di Indonesia sejak tahun 2018 sebesar 1,6 triliun. Karena memang setiap Apple Academy-nya itu 400 miliar dan sekarang akan ngebangun yang keempat. Apple Developer Academy sendiri ya di Indonesia itu yang saat ini udah ada di beberapa kota. Yang pertama itu di Tangerang, tepatnya itu di Binus BSD Serpong. Yang kedua di Surabaya di Universitas Ciputra. Kemudian yang ketiga di Batam di Infinite Learning. Nah, yang ingin dibangun lagi oleh Apple itu nantinya akan ada di Bali. Untuk pastinya itu lokasinya belum disebutin ya, tapi rencananya mereka akan bangun di sana. Kalau ditanya ya kira-kira apa sih dampak investasi ini terhadap Indonesia? Ini beberapa analisa gue ya. Jadi setidaknya ada 3 kemungkinan yang bakal terjadi. Ada kemungkinan jangka pendek dan juga ada kemungkinan jangka panjangnya. Kita langsung aja bahas kemungkinan yang jangka pendek dulu. Dimana dengan dibangunnya Apple Developer Academy di Indonesia, developer iOS itu dari tanah air itu akan semakin banyak. Sebenarnya bukan cuma iOS sih, mungkin untuk beberapa aplikasi terkait device-device yang dimiliki oleh Apple saat ini. Karena memang Apple Developer ini dibangun untuk mendevelop orang-orang dari segi skill untuk bisa ngebuat aplikasi yang mendukung di ekosistemnya Apple. Kalau dilihat sekarang kan Apple itu yang paling mendominasi dari sisi device-nya itu ada di iPhone dan juga MacBook. Jadi mungkin ngedevelopnya ke arah aplikasi-aplikasi iOS atau aplikasi macOS. Cuma kan ada device baru seperti Apple Vision Pro. Ada kemungkinan nanti ngarahnya ke sana. Cuma kan belum tahu kurikulum dari Apple-nya seperti apa. Mungkin banyak yang bingung ya. Apa sih tujuannya Apple itu ngebikin Apple Developer Academy untuk nge-training orang-orang? Apa manfaatnya bagi mereka? Tentunya manfaat pertama adalah mendapatkan talent-talent berkualitas yang setelah diseleksi itu bisa menjadi talent terbaik yang bisa bekerja di Apple. Tentunya di sini Apple itu memikirkan cara agar mereka itu bisa meregenerasi tenaga kerja mereka. Dengan mentraining talent mereka sendiri, mereka itu bisa mendapatkan dalam tanda kutip karyawan dengan gaji yang lebih murah ketimbang mereka itu merekrut orang yang sudah berpengalaman di luar sana. Dan dari sisi kualitas pun dapat dijamin karena mereka yang mentraining sendiri dan mereka yang menseleksi sendiri dari banyaknya orang yang belajar di sana. Kemudian manfaat yang kedua adalah dari sisi kredibilitas. Bisa dibilang ekosistemnya Apple itu adalah ekosistem yang lumayan eksklusif ya, di mana aplikasinya itu cuma bisa di-download di App Store. Dalam tanda kutip itu untuk aplikasi yang resmi. Dan sebenarnya untuk bisa mendevelop aplikasi untuk ekosistem Apple itu nggak susah-susah amat. Tapi untuk bisa ngebuat aplikasi yang dapat berjalan secara efisien di ekosistem Apple, itu tentunya ada rahasianya sendiri. Dan itu yang diajarkan di Apple Developer Academy. Tentunya akan ada hal-hal yang bisa dibilang lumayan eksklusif yang diketahui oleh orang-orang yang belajar di sana sendiri, ketimbang kalau mereka itu belajar secara otodidak. Sehingga kalau perusahaan-perusahaan lain ingin bikin aplikasi di ekosistem Apple, lebih baik meng-hire orang-orang yang berasal dari Apple Developer Academy ini, karena memang pakemnya di sana. Jadi bisa dibilang ini kayak semacam bootcamp dan sertifikasi tidak langsung gitu dari Apple.
Yang membuat juga dari sisi developer atau talent yang keluar dari sana itu punya market value yang lumayan juga. Karena secara tidak langsung juga sudah diakui oleh Apple bahwa dia itu talent yang memang sesuai untuk ekosistem Apple. Lalu manfaat yang ketiga buat Apple adalah mereka itu bisa memantau startup potensial yang muncul di bawah radar mereka. Jadi ya di Apple Developer Academy itu kan mereka di training untuk ngebuat sebuah aplikasi ya mirip-mirip bootcamp seperti biasa, cuma beda ekosistemnya. Dan tentunya ya ada aplikasi-aplikasi yang mereka buat itu punya potensi dikembangkan menjadi startup. Dan bahkan ya kalau talent mereka itu punya potensi menjadi seorang leader atau seorang eksekutif, dari aplikasi tadi itu bisa dikembangkan menjadi startup. Dan semuanya itu kan terjadi di radarnya Apple Developer Academy. Sehingga dari Apple tahu nih bahwa ini punya potensi. Apple sendiri adalah salah satu perusahaan teknologi yang juga lumayan sering invest di startup-startup kecil. Sehingga kalau mereka ngelihat startup potensial apalagi di dalam radar mereka, tentunya mereka bakalan jadi perusahaan pertama yang invest di sana. Intinya si Apple sih nggak pengen kehilangan momentum aja. Cuma tentunya ya untuk bisa menemukan aplikasi yang punya potensi menjadi startup potensial itu nggak gampang. Meskipun itu udah di dalam radarnya Apple. Jadi bisa dibilang kemungkinan terjadinya itu kecil, tapi ada kemungkinan ke sana. Dan kalau ada kemungkinan ke sana, tentunya si Apple itu nggak mau kehilangan momentumnya. Jadi itu manfaat jangka pendeknya. Kalau manfaat jangka panjangnya gimana, Win? Manfaat jangka panjangnya untuk Indonesia itu ada dua. Kemungkinan Apple itu bakalan buka pabrik di Indonesia, seperti yang mereka rencanakan untuk buka pabrik di Vietnam. Karena sebenarnya Apple itu udah pernah mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu tempat mereka buka pabrik, cuma mereka itu ngebatalin. Cuma ya, terlepas mereka itu batal bikin pabrik di Indonesia, mereka itu tetap nggak mau melepaskan Indonesia sebagai tempat mereka untuk investasi. Makanya mereka itu ngebuka Apple Developer Academy ketimbang buka pabrik. Sehingga mereka itu tetap bisa memantau perkembangan di Indonesia. Kalau perkembangan Indonesia ini ke arah yang positif, ada kemungkinan mereka bakal buka pabrik. Toh sekarang aja mereka nambah Apple Developer Academy. Ya logika aja lah, kalau perkembangan di negara tersebut buruk, ngapain lu nambah duit di sana? Cuma memang di tahun ini mereka itu nambah investasinya itu jumlahnya tidak terlalu banyak, dimana cuma nambah satu Apple Developer Academy aja. Itu menandakan bahwa memang terjadi grow di Indonesia untuk ekosistem Apple, tapi belum cukup dominan. Dan mungkin ada juga pengaruh dari faktor lain seperti regulasi di Indonesia yang mungkin terlalu rumit, atau mungkin ada tawaran yang jauh lebih menarik dari negara lain. Makanya Indonesia itu belum dapat jatah untuk ngebuat pabrik Apple di Indonesia. Kalau prediksi gue sih, kalau memang Apple itu terus investasi di Indonesia dan dari ekosistem Apple-nya itu terus grow, ada kemungkinan besar Apple itu bakalan buka pabrik di Indonesia. Terlebih mereka kan lagi sering banget nih ngeluarin device-device baru yang tentunya butuh pabrik khusus untuk ngedevelop device tersebut. Sehingga Indonesia itu bisa dibilang menjadi salah satu negara yang dipertimbangkan untuk ngebuat pabrik untuk ngedevelop device tersebut. Kemudian juga kemungkinan lain selain pabrik adalah benar-benar Apple itu bakalan buka official store-nya di Indonesia. Kalau sekarang kan store di Indonesianya itu melalui pihak ketiga ya, yaitu iBox, kemudian ada juga Erafone, dan lain-lain. Kenapa Apple itu belum buka Apple Store di Indonesia yang official? Karena memang di Indonesia itu produk-produk Apple belum terserap dengan baik. Tapi kan orang banyak yang pakai iPhone, iya cuma iPhone, tapi kan produk Apple yang lain itu banyak. Ada MacBook, ada iMac, ada juga Apple Vision Pro, dan masih banyak lagi produk-produk Apple. Sehingga memang butuh waktu yang lumayan lama ya agar produk-produk Apple yang lain itu benar-benar dapat penetrasi di Indonesia dan digunakan secara meluas. Bahkan bisa dibilang untuk populer aja itu masih butuh waktu yang lebih lama lagi. Sehingga untuk bisa ngebuka Apple Store di Indonesia secara ekonomi atau secara bisnis itu tidak menguntungkan kalau bukanya sekarang. Makanya ini masuk ke jangka panjang. Kan memang Apple Store itu dibuat untuk menjual produk Apple, bukan untuk menjual iPhone aja. Makanya manfaat lain dari Apple Developer Academy ini adalah agar orang-orang atau talent-talent yang keluar dari sini memperkenalkan produk Apple yang lain kepada masyarakat. Harapannya sih begitu. Makanya gue gak heran bahwa Indonesia ini ngebangun Apple Developer Academy-nya itu di beberapa kota. Yang menurut gue ini adalah salah satu strategi Apple untuk bisa memperkenalkan produk Apple.
di negara kepulauan seperti Indonesia ini. Ya memang harus ngebangunnya di daerah-daerah tertentu. Oke, jadi itulah pembahasan terkait investasi Apple di Indonesia dengan total sampai tahun ini itu sebesar 1,6 triliun. Begitu juga dengan manfaat apa yang bakalan didapatkan oleh Indonesia kalau investasi ini terus berlanjut sampai beberapa tahun ke depan. Bisa dibilang ya bahwa investasi yang dilakukan oleh Apple ini ya, meskipun dari sisi nominal itu jauh sekali dibandingkan dengan investasi yang dilakukan di Vietnam, tapi ini merupakan salah satu komitmen dari Apple itu bahwa mereka masih menaruh kepercayaan di Indonesia. Dan bahkan mereka itu terus mempertahankan relasi dengan negara kita dengan melakukan investasi terus-menerus seperti ini. Karena memang tujuan mereka itu kalau dilihat-lihat memang untuk tujuan jangka panjang. Tapi ya balik lagi lah, terkait pembahasan apapun yang gue bahas di sini hanyalah analisa pribadi gue. Untuk tahu kebenarannya sendiri ya, yang tahu hanyalah Apple dan juga staf manajemen mereka. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.